Selamat malam sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Arian Mamenko Hamantauham, yang saat ini ditugaskan untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau. Sebelum kita mengakhiri tugas tanggung jawab kita di hari ini dan kembali beristirahat, baiklah kita kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami kecap di sepanjang hari ini. Dari pagi hari Engkau sudah bangunkan kami dengan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, juga sukacita. Hari ini terasa begitu luar biasa, karena kami melihat perbuatan baik Tuhan yang telah menuntun kami melewati setiap tugas dan mengerjakannya dengan baik. Di tengah rasa syukur kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat dari-Mu ya Bapa di sorga membuat kami boleh mengerti akan apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami ya Bapa, untuk melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu dalam rangka membenahi hidup kami ke depan. Mampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bagaimana kehidupan Anda hari ini? Apakah berat ataukah biasa saja? Setiap hari tentu menawarkan berbagai cerita yang berbeda. Ada orang yang mengatakan hari ini sama dengan hari kemarin, biasa aja. Tetapi hari ini juga mungkin ada dari kita yang merasakan berbagai pergumulan besar hadir. Bahkan hari ini mungkin puncaknya. Tetapi ketika kita boleh hadir bersama, maka kita juga boleh bersama-sama kembali ditenangkan dan dihiburkan melalui firman Tuhan yang boleh tersampaikan bagi kita. Sebagian besar dari kita mungkin ketika membaca firman ini sudah terketuk, apalagi kalau kita sudah membaca Sabda Bina Umat, bahwa firman hari ini atau malam hari ini pasti berbicara tentang pertobatan, atau lebih tegasnya lagi, bertobatlah. Kata bertobatlah adalah sesuatu yang selalu kita katakan, sering kita dengarkan, bahkan tidak jarang menjadi nasihat yang sangat ajaib yang sering kali keluar dari bibir mulut kita untuk menegur kelakuan seseorang. Ada kalanya kita berkata, hei kamu, mau berapa lama lagi melakukan dosa itu? Bertobatlah. Hei, bertobat. Seakan-akan itu menjadi sesuatu yang mudah saja kamu lakukan. Tetapi sangat-sangat jarang orang mengatakan kata bertobatlah kepada dirinya sendiri. Mengapa? Karena pada dasarnya pertobatan atau tobat adalah sesuatu yang sangat mudah kita wacanakan, tetapi sulit untuk kita realisasikan. Ada kalanya orang mencoba untuk bertobat, tetapi ketika itu belum dilakukan dengan hati, maka itu hanya menjadi sesuatu yang bertahan beberapa waktu saja, lalu kembali seperti semula. Atau seringkali saya buat istilah, kembali ke settingan awal. Kalau tidak merubah yang
inti di dalamnya, maka pastinya pertobatan itu tidak akan menjadi sesuatu yang sempurna untuk mengubah hidup. Di malam hari ini kita disajikan firman Tuhan dari Injil Matius, yang tentu ayat 17 tidak terpisah dari satu perikop utuh, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Yesus tampil di Galilea. Di ayat 12, 13, 14 mengatakan bahwa ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, maka ia menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, bahwa tanah Zebulon, tanah Naftali di jalur laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Ketika kita membacanya, tentu kita juga perlu memperbandingkan dengan apa yang disampaikan dalam Injil Markus dan juga Injil Lukas terkait nats atau pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Yang menjadi kata kunci di dalamnya yaitu bahwa saatnya telah genap, maka kerajaan Allah sudah dekat. Maka ayat 17 menjadi penekanan bahwa pemberitaan Yesus tentang kata pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat. Ketika kita membaca ini, tentu saja ini adalah bagian dari kerangka karya penyelamatan Tuhan. Yesus melalui karya salib yang nantinya akan kita jalani bersama. Di minggu ketiga Prapaskah ini, firman Tuhan mencoba menyampaikan kepada Anda dan saya, berita kerajaan surga bukanlah berita penghukuman, tetapi berita kerajaan surga adalah berita sukacita. Yang menandakan apa? Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kesempatan itu masih ada. Tidak ada kata terlambat untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik. Tuhan tidak menuntut kita untuk berubah dengan cara yang berat, tetapi dengan sentuhan kasih. Mengapa demikian? Karena berita kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga menandakan bahwa begitu besar cinta dan kasih Tuhan yang tidak mau melihat Anda dan saya, kita binasa. Ketika kita coba merenungkan firman ini, maka sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita coba kembali merenungkan bahwa apakah yang sudah kita jalani selama ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan perkenankan, atau jangan-jangan sesuatu yang kita coba benarkan saja padahal salah. Saya tidak bisa menyebutkan apa saja, karena masing-masing rumah, masing-masing keluarga, bahkan masing-masing pribadi mengalami kehidupan yang berbeda-beda. Dinamikanya tidak selalu sama, rintangannya tidak selalu sama, tetapi satu hal yang sama yang boleh kita dengarkan dan menjadi penghiburan bagi kita, bahwa Ia adalah Allah yang mengasihi Anda dan saya. Maka mari, ketika kita menyadari betul bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak baik, maka di saat ini firman ini coba menghibur Anda dan saya. Bertobatlah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ketika Ia memberi waktu, maka Ia percaya bahwa jiwa-jiwa baik itu akan selalu tampil memukau pada waktu yang tepat dalam proses yang benar. Kiranya
firman Tuhan di malam hari ini boleh menghiburkan kita, secara khusus seluruh sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Agar ketika malam ini kita mohon ampun, Tuhan membuka pintu maaf. Maka esok pagi kita jelang dengan kesempatan baru untuk jadi manusia yang lebih baik. Tuhan Yesus yang Maha Baik memberkati Anda dan saya, serta seluruh sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa untuk menutup perenungan kita di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hadir menghibur kami. Kami belajar bahwa kata bertobatlah bukan sebagai kata yang membuat kami diterkam dengan rasa takut. Tetapi ketika kami mendengar kata bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka kalimat ataupun kata bertobat membuat kami terhiburkan dan diberkati. Bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, yang masih membuka kesempatan yang besar untuk kami kembali dalam dekapan kasih-Mu. Untuk kami boleh berjalan pada jalan yang Engkau kehendaki. Seringkali kami tertatih Tuhan. Bahkan seringkali kami berulang-ulang kali merasakan berbagai-bagai hal yang membuat kami jauh dari-Mu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini menyejukkan hati kami. Bahwa kami dengan penuh kesadaran rindu untuk bertobat dan kembali ke jalan-Mu. Jikalau dalam langkah kami ada banyak kesalahan ya Tuhan. Tutur kata kami banyak menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu. Perlakuan kami banyak kali melukai orang lain, bahkan tidak menjadi berkat. Bahkan isi hati kami seringkali dipenuhi dengan berbagai hal yang tidak berkenan. Tuhan, ampunilah kami. Sehingga kami tidur dan istirahat nantinya dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dengan hati yang dipenuhi rasa percaya bahwa kesempatan yang Tuhan beri bagi kami masih ada. Maka esok pagi ketika Tuhan izinkan kami kembali boleh bangun, maka kami bangun dengan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup dalam kebenaran kasih-Mu dan terutama untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh. Ini syukur kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Seisi rumah tangga kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Kiranya kita semua, seluruh sahabat GPIB, boleh beristirahat dengan cukup, beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi boleh kembali dibangunkan dengan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.